Selamat sore untuk kita semuanya. Di video kali ini kami dari PR08 akan mempresentasikan hasil tugas kami di UAS mata kuliah PBO. Perkenalkan, nama saya Jessica Siburan dengan NIM 12S22018. Perkenalkan, nama saya Felis Anggi Sirait dengan NIM 12S22006. Baiklah, untuk tugas PBO untuk UAS PBO ini, di sini itu menyelesaikan sebuah persoalan untuk menguji pengetahuan serta keterampilan, dan diberikan case studinya untuk membuat eh, setiap mahasiswa ditempatkan dalam satu fasilitas asrama. Nah, terdapat beberapa asrama yang disediakan. Yang pertama itu penempatan mahasiswanya itu memperhatikan jenis kelaminnya untuk male dan female. Yang kedua, penempatan mahasiswanya itu ke dalam asrama tidak boleh melebihi kapasitas. Yang ketiga, seorang mahasiswa itu dapat diidentifikasi dengan atributnya, yaitu ada ID, name, entrance year, gender, dan ID-nya. Kemudian sebuah asrama itu dapat diidentifikasikan dengan nama, kapasitas, jenis kelamin, dan nama asrama yang dijadikan sebagai primary key-nya. Kemudian di sini ada beberapa tugas, ada 5 tugas. Yang pertama membuat PDM-nya, yang kedua ini merujuk pada pembuatan pendefinisian entitas-entitas yang ada dalam case studinya. Terus yang ketiga di sini ada display all, di mana nanti simulator ini akan berinteraksi dengan pengguna melalui STD in, STD out. Interaksi ini akan menampilkan fitur ini akan menampilkan seluruh data asrama dan mahasiswa dengan format seperti ini, di mana ada nama asramanya, kemudian gendernya, kapasitasnya, dan jumlah mahasiswa yang ada di asrama tersebut. Kemudian di tugas keempat ini, register student ini itu untuk menambahkan data mahasiswa ke dalam simulatornya. Kemudian tugas kelima di sini ada register dorm, di sini itu untuk menambahkan data asramanya. Kemudian yang terakhir di sini ada assign student into dorm. Jadi di sini menugaskan seorang mahasiswa akan dibuat ke dalam ke asrama mana, di mana nanti penempatan asramanya ini harus memperhatikan kapasitas asramanya. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Perse. Baiklah, untuk PMD, di sini kami untuk PMD kami di sini ada dua entitas, di mana entitas yang pertama ada student dan yang entitas kedua ada dorm. Nah, student ini memiliki sebuah atribut yaitu ID dengan tipe datanya integer yang diassign sebagai primary key. Lalu ada name dengan tipe datanya varchar, lalu gender juga varchar, dan interest year dengan tipe data varchar. Lalu untuk foreign key-nya itu dorm name. Untuk entitas dorm ini uh, memiliki atribut name, gender, dan capacity, di mana name sebagai varchar yang di assign sebagai primary key, sedangkan untuk foreign key-nya ada dorm name. Lalu uh, untuk selanjutnya, untuk dalam pengkodean di sini kan dibilang ada tadi ada mahasiswa dan dorm, di mana di sini dorm kami sudah membuat dalam sebuah kelas yang dimana atribut-atributnya ada name, gender, capacity, lalu dibuat sebuah konstruktornya. Begitu juga dengan student dengan atribut-atributnya ID, name, gender, entrance year, dan dibuat sebuah konstruktornya. Lalu untuk abstraknya, disinilah sebagai kepalanya, di mana di sini pertama-tama dibuatlah import Java SQL.connection untuk mengkoneksi ke dalam database. Yang driver manager disinilah untuk mengelola driver, dan untuk menangani error dibuat import java.sql SQL exception. Ini adalah sebuah abstrak database di mana untuk dapat mengkonekkan si database dan pengkodean seluruhnya. Lalu untuk di kontak database, dalam kontak database ini
tempat di mana melakukan sebuah query, di mana di sini query yang untuk mendrop dibuat drop student dan drop dorm. Lalu untuk mengcreate sebuah tabel, di sini kami membuat create tabel untuk dorm dengan identitas-identitas yang telah dibuat pada PMD tadi. Lalu di sini adalah metode-metode yang telah kami masukkan untuk menyelesaikan tugas ini, di mana metode pertama ada metode add student, di mana metode add student ini memiliki parameter string ID, string name, string integer year, string gender. Lalu untuk di dalam metode add student ini, di sini dilakukan pengecekan apakah si ID itu sudah ada atau belum. Nah, lalu dibuatlah dengan cara string check SQL di select count from from student, di mana ID-nya apakah ada atau belum. Lalu di prepare check statement itu agar dapat nanti di execute di result set pada line 55. Lalu jika kan tadi dibilang query SQL pertama ada select count itu. Query ini menghitung jumlah mahasiswa dalam tabel student di mana ID-nya cocok dengan ID yang diberikan. Tanda tanya itu adalah placeholder-nya yang akan digantikan dengan nilai ID yang sebenarnya pada baris check statement set string 1 ID yang pada line 54. Lalu untuk setelah itu jika hasil dari query-nya lebih dari 0, berarti sudah ada mahasiswa dengan ID yang diberikan dalam database. Dalam kasus ini metode akan diselesaikan dan tidak menambahkan mahasiswa baru. Jika tidak ada mahasiswanya yang sudah ada dengan ID yang diberikan, metode akan melanjutkan ke query SQL berikutnya, yaitu insert into student, di mana query ini memasukkan barisan baru ke dalam tabel student dengan ID, name, entrance year, dan gender yang diberikan. Selanjutnya untuk metode add dorm, di mana di sini untuk memasukkan dormnya atau asramanya, di mana di sini ada string SQL insert into dorm. Di sini untuk memasukkan nama, capacity, gender ke dalam tabel dorm ini. Lalu di prepare statement-nya untuk dapat di execute di dormnya itu dengan ini parameter-parameter yang pertama ada name, capacity, gender, dan execute query. Di driver 1 untuk menjalankan itu di sini dilakukan pentokenize, di mana jika ada tanda pagar akan dilakukan pemisahan. Lalu masuk ke dalam database add student, parameternya dari token 1 sampai token 4. Nanti masuk ke dalam data add student ini, maka jika token 0-nya add student dia masuk ke sini dan di execute metode yang ada di kontak database tadi. Lalu untuk DOM add juga begitu, jika token 0-nya DOM add, maka di execute dalam database yang ada di kontak database yang telah saya jelaskan di metode add DOM tadi. Untuk metode selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya saya akan mempresentasikan bagian metode assign, di mana di sini itu mengecek yang pertama di sini mengecek gender studentnya, karena tadi sesuai perintah di tugasnya asramanya disesuaikan dengan gender dari si mahasiswanya. Kemudian di sini mendeklarasikan metode assignnya dengan parameter ID dan role name-nya itu sebagai foreign key. Kemudian menentukan query SQL student gender SQL untuk mendapatkan gender mahasiswa berdasarkan ID-nya. Nah, kemudian di sini selanjutnya di sini prepare statement itu untuk membuat objek prepare statement untuk mengeksekusi query-nya. Setelah itu mengatur nilai parameter pertama query dengan ID mahasiswanya. Setelah itu di baris selanjutnya ada result set student.
ada result set student gets gender result set itu untuk menjalankan query dan menyimpan hasil dalam result set student gender result set. Di sini, nah kemudian itu query tersebut itu mengecek apakah hasilnya itu mengembalikan baris. Jika tidak, maka nanti yang terakhir dia akan menutup statement dan keluar dari metodenya. Selanjutnya di sini ada string student gender, di mana ini untuk mengambil nilai gender dari result set tadi dan menyimpannya dalam variabel yang bernama student gender. Kemudian nanti akan ditutup dengan prepare statement. Selanjutnya di sini ada metode display all, di mana nanti display all ini untuk menampilkan semua asrama beserta informasi tentang mahasiswa yang tinggal di dalamnya. Nah, ya di sini yang pertama itu ada mendeklarasikan metode display all-nya. Kemudian menentukan query SQL dorm SQL-nya dengan query select from dorm order by name ASC, di mana di sini untuk mengurutkan namanya itu secara ascending. Kemudian nanti akan mengambil semua nama asrama diurutkan berdasarkan asramanya. Kemudian untuk query student SQL itu untuk mengambil semua data mahasiswa berdasarkan nama asrama diurutkan berdasarkan urutan namanya juga secara ascending. Kemudian membuat dorm statement untuk query dorm SQL-nya. Kemudian menjalankan query dorm SQL dan menyimpannya ke dalam result set dorm result set. Nah, selanjutnya di sini ada while dorm result set. Di sini itu sebuah loopingan untuk iterasi melalui setiap baris dalam result set dorm result set. Nanti di sini akan mengambil nilai name dan gendernya dari asrama saat ini dan menyimpannya nanti ke dalam variabel dorm name dan dorm gendernya. Selanjutnya di sini ada integer dorm capacity-nya. Di sini itu untuk menyimpan data-data kapasitas dari asrama. Nanti akan disimpan ke dalam variabel dorm capacity-nya. Kemudian menyusun string dorm detailnya dengan informasi asrama. Kemudian di sini ada prepare student statement, disconnection, prepare statement di barisan 139 dan sampai 141 ini untuk membuat query prepare student SQL, di mana nanti mengatur nilai parameter pertama dengan dorm name-nya. Kemudian menjalankan query student SQL dan menyimpannya ke dalam variabel result set student result set. Kemudian selanjutnya di sini ada untuk menghitung jumlah mahasiswa yang ada dalam asrama dengan menginisialisasikannya sebagai variabel yang bernama student count. Jadi ini untuk menghitung jumlah mahasiswanya, di mana nanti yang pertama di sini ada pembuatan string builder student details. Ini tuh untuk menyusun detail mahasiswanya. Kemudian akan memulainya dengan loop while untuk iterasi melalui setiap baris dalam result set student result set. Kemudian di barisan selanjutnya di sini ada string student ID, string student name, integer entrance year. Ini tuh masing-masing mengambil nilai ID, name, dan entrance year-nya dari mahasiswa saat ini dan menyimpannya dalam variabel masing-masing. Itu ada student ID tadi, student name, entrance year. Kemudian nanti akan menambahkan detail mahasiswanya itu ke dalam student details-nya. Setelah itu akan melakukan meningkatkan student count untuk setiap mahasiswa yang ditemukan. Setelah itu di sini ada dorm details, kemudian dipisah dengan tanda separation student count. Di sini itu untuk memisahkan setiap barisan outputnya. Kemudian nanti yang terakhir di sini ada menutup loop while setelah iterasi melalui semua mahasiswa di asrama. Kemudian yang terakhir di sini menambahkan jumlah mahasiswa ke dorm detail dan mencetak detail asramanya. Setelah itu di sini ada mencetak detail mahasiswanya, kemudian menutup prepare statement student statementnya, kemudian menutup result set dorm result set dan statement dan dorm statementnya. Kemudian di sini ada bagian untuk override, ini hanya untuk melakukan prepare tables-nya. Create tables ini adalah aktivitas-aktivitas yang dapat dilakukan dalam database tersebut. Jadi untuk di bagian drivernya atau di aplikasinya, untuk menjalankan itu akan melakukan pentokenisasian. Kemudian di sini untuk metode assign tadi itu, jika token pertamanya itu adalah assign, maka nanti dia akan mengambil metode assign yang ada di database.
kemudian dilanjutkan dengan token 1 dan token 2-nya yang masing-masing itu adalah ID, yang masing-masing itu adalah data-data yang akan ditampilkan dalam metode ESAN itu. Metode ESAN. Kemudian untuk metode yang terakhir itu display all. Jika token nolnya itu sama dengan display all, maka nanti dia akan mengambil semua data-data yang ada dalam metode display yang ada di database. Kemudian nanti database-nya akan di-shutdown, dan selanjutnya saya akan mencoba menampilkan hasil eksekusi dari kode ini. Kemudian akan di compile. Di sini inputannya yang tersedia di README yang akan saya gunakan untuk menggunakan metode DOM-add dan student-add saja. Kemudian tidak melakukan keluaran apapun sama seperti yang diperintahkan di README. Kemudian di sini ada penggunaan metode assign-nya, itu untuk menugaskan mahasiswa-mahasiswa yang sudah ditambahkan dan DOM-DOM yang sudah ditambahkan itu ke dalam data yang diberikan berikut. Kemudian akan di display all. Nah, di sini nanti dia ada output yang sudah sesuai dengan yang ada di README. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan dalam perkataan dan pekerjaan kami, sebelumnya saya menyampaikan bahwa bahwa hasil kode yang kami presentasikan ini bernilai 100 saat pengumpulannya sudah ditutup. Jadi selama penugasan UAS-nya kami mendapat nilai 0, dan di situ di penugasan sebelumnya kami itu mengalami kendala dalam pembuatan metode display all-nya. Tetapi setelah beberapa jam setelah UAS PBU selesai, baru kami menemukan solusi yang tepat untuk membuat metode display all-nya. Baiklah, kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan dan pengerjaan kode kami. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih.